selamat datang di Gria Kumala Healthy Channel. Sore ini kita bersama Dr. Dian, Dr. Vira, dan ahli gizi kita Miss Citra 2021. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu tipes. Oke, dokter? Ya, betul. Jadi tipes itu apa sih sebenarnya, dokter? Jadi gini, kalau mau bercanda, orang kena tipes itu pasti keles. Ngerti keles toh? Apa itu keles? Nangis. Keles itu KO. Jadi kena tipes itu, Ya. tipes adalah suatu infeksi yang kena di usus halus. Penyebabnya adalah bakteri. Bakterinya namanya bakteri Salmonella. Kalau gejalanya dokter Bia biasanya gejalanya apa ya? Kalau tipes itu? Gejala yang umum biasanya demamnya Ya. awalnya biasanya cuma sumer-sumer, nggak terlalu tinggi, kemudian diikuti dengan mual muntah, bisa juga dengan diare ataupun malah konstipasi, tidak bisa BAB. Terus kalau rentang waktunya mungkin dokter, misalkan habis makan gitu, apa bisa langsung kena atau ada jarak waktunya? Biasanya masa inkubasinya 7-14 hari kalau tidak salah ya dokter Dian. Ya. Yang penting itu masuknya lewat makanan. Jadi kumannya tuh biasanya dari bahan makanan yang tercemar, bisa karena kurang matang atau karena yang mengolah makanan ini sendiri adalah carrier tipes, carrier bakteri Salmonella, sehingga waktu kita imunnya kurang baik, makan makanan tersebut, kumannya masuk dan inkubasi selama 7-14 hari tersebut. Oh, gitu. Biasanya kalau kita pengen tahu gimana sih kita tuh kena tipes tuh kena apa gitu. Seperti saya tadi bilang, orangnya pasti keles, KO, lemes. Oh. Bener nggak dokter Vira? Ya. Nah, kalau bisa lemes itu kenapa? Tahu enggak, ayo? Ya, orang kalau kena tipes seperti tadi dokter Vira bilang, bisa diare, bisa nggak bisa buang air besar, konstipasi, demam, sakit semua, pasti badannya enggak enak ya. Itu membuat kita kalau mau makan, mau minum kan juga terganggu. Ya, jadi mau enggak mau pasti ada kekurangan cairan atau dehidrasi. Kalau menurut ahli gizi sendiri, kalau orang kena tipes itu apakah ada pantangan makannya atau bagaimana? Sebenarnya ada sih, itu kan tergantung kayak makanannya itu yang bagus untuk pencernaan ya dokter nggih. Kayak usus gitu kan. Nah, itu ada yang namanya probiotik dan prebiotik. Nah, probiotik sendiri itu bakteri baik yang berkembang biak di saluran pencernaan. Sedangkan prebiotiknya sendiri itu kayak makanan bagi probiotik. Pendukung probiotiknya gitu. Nanti ada macam-macamnya probiotik apa, contoh-contohnya yang prebiotik juga seperti itu. Kalau menurut dokter sendiri? Gini, sebelum ngomong prebiotik, sebenarnya saya tuh tadi kepikir, bener nggak ya dokter Vira? Pasien-pasien sakit tipes tuh kebanyakan datang nomor 1 mirip sakit mah, bahkan sudah minum obat mah sendiri. Kedua, biasanya dia sudah ke apotek beli obat sendiri. Bener nggak gitu ya? Bener banget dok, apalagi apotek kita kan masih longgar pengawasannya, jadi masyarakat bebas membeli obat-obat. Padahal pengobatan tipes ini kan kita butuh antibiotik ya. Jika antibiotik ini digunakan secara tidak tepat, dosisnya tidak tepat, atau digunakan hanya dalam jangka waktu 2-3 hari, yang dimana pengobatannya tidak tuntas, nanti akan terjadi resistensi antibiotik. Nah, jadi resistensi antibiotik ini bahaya banget. Jadi kalau misal mereka kena lagi, terus diobati dengan antibiotik yang sama yang sudah resisten ini sudah tidak mempan. Jadi kalau dari kami sangat tidak menyarankan masyarakat untuk beli obat sendiri di apotek dan lebih baik datang ke dokter. Oh, jadi lebih baik periksa dulu gitu ya, Dok? Iya, kan kita bukan dukun toh, harus tahu sakitnya apa, jelas diperiksa penyebabnya apa, diobati saya tahu. Sebenarnya tipes sama mah itu perbedaannya jauh apa gimana dokter? Letak perbedaannya di mana yang signifikan? Biasanya kan kalau secara umum sih banyak orang yang belum paham sih antara mah dan tipes itu. Gitu. Kalau sakit mah tuh biasanya habis diputus pacar, bener nggak? Kenapa gitu dokter? Dokter tuh kayaknya dokter pengalaman. Enggak, jadi kan gini, kita tahu infeksinya di usus. Sebelum jadi usus halus kan ya masuknya lewat lambung. Jadi tentunya kalau pertahanan lambung kita kurang baik, misalnya orang itu memang awalnya sakit mah, tapi sering berobatnya juga nggak baik, dikasih obat sakit mah, penekan asam lambung berlebihan. Akhirnya Jangka panjang, akibatnya asam lambungnya tidak bisa keluar, sehingga waktu bakteri Salmonella masuk juga tidak bisa
dimatikan oleh si asam lambung tersebut, sehingga dia bisa turun berkoloni, ngumpul jadi satu di usus halus, kemudian infeksi tipes ini. Ya, jadi bukan asal pergi lab terus minta cek Widal, cek apa, ternyata tidak bisa begitu. Ada beberapa pemeriksaan lain yang bisa lebih akurat untuk menentukan seseorang kena tipes atau Apa tidak. pemeriksaannya dokter? Yang Ada, lebih akurat. kita biasanya pakai pemeriksaan serologi, namanya IgM Salmonella. Tapi tentunya harus tahu kapan digunakan supaya kita kalau keluar uang untuk pemeriksaan lab juga tidak sia-sia. Saya tuh malah itu tadi yang tergoda probiotik. Apa sih sumber-sumber probiotik itu Mbak Citra? Oh, kalau probiotik tuh kayak makanan yang sehari-hari kita temuin. Contohnya yogurt. Yogurt. Selain yogurt juga ternyata tempe juga mengandung probiotik, dokter. Selain itu juga kalau dari luar nih, itu ada yang namanya kimchi. Pasti dokter Dian tahu nih kimchi, ya kan dok? Apa itu kimchi? Itu kayaknya dari Korea, khas Korea, iya kan dok? Oh, yang asinan Korea itu. Iya, tapi saya cuman nggak pernah pernah lihat sih, nggak pernah makan. Nah, Cuma kapan-kapan minta diajar dokter Tira aja. nggak pernah. Selain itu yang saya tahu juga itu dari luar, dari Jepang itu miso. Sebentuk kayak bumbu saus gitu, cuman ya nggak pernah makan sih sebenarnya. Mau tanya nih Mbak Citra, Iya. kalau tempe kan katanya ada probiotiknya, Iya. itu pengolahannya bisa digoreng, dikukus atau gimana, terserah gitu. Lebih baik kan kalau misalnya tipes atau emah atau gimana itu lebih baik dikukus aja, karena kan kalau digoreng tuh minyaknya dokter gitu, lebih baik dikukus, direbus gitu. Selain itu juga asinan kubis bisa, kalau di rumahan kan mungkin membuat sayur, acar misalnya di nasi goreng itu juga kalau probiotiknya. Itu juga bisa bukan teh, kombucha. Itu dari teh hitam atau teh hijau. Gitu. Tapi kayaknya di sini belum. Iya, kalau di sini belum ada, mungkin cuman tempe, yogurt gitu kan. Nah, itu saya umum. paling suka dan murah itu. Iya, itu lebih Hemat murah. di kantong juga. Tadi Iya. sayur gitu. Kalau buah bagaimana? Kalau buah itu biasanya prebiotik buah pisang. Biasanya prebiotik itu lebih banyak di buah-buahan dan sayuran seperti bawang bombay, bawang putih, pisang, kacang kedelai itu juga itu mengandung prebiotik. Kalau pengolahannya sendiri untuk buah-buahan tadi boleh di jus kah atau Iya boleh. dimakan langsung? Iya harus pastikan menjaga kebersihannya dulu, dibersihkan, dicuci, dikupas, lebih baik begitu. Berarti kalau gini caranya sakit tipes nggak usah keles dong ya. Enak Ya dong, obatnya iya, ya. enak obatnya dong. Harusnya dokter. Iya, tapi tetap nggak enak, sakit. Iya, tapi jangan Makanya itu makan kan yang asam-asam sebelumnya- dokter kan Sebelumnya biasanya. harus ada pencegahannya dulu nih dokter. Ya, Nah, betul. cara mencegahnya, dokter Vira mungkin bagaimana caranya? Dokter? Penanganannya nih. Pencegahannya nih Iya, ya. pencegahan. Nah, kalau pencegahan secara umum ya kan jaga kebersihan karena dia kan ditulari lewat makanan dan bisa jadi dari kotoran manusia juga. Jadi yang misalnya tinggal satu rumah juga harus benar-benar jaga kebersihan. Kalau misalnya berbagi satu kamar mandi gitu. Jadi untuk jaga sering cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Terus kalau bisa tidak jajan sembarangan di luar seperti itu karena kita kan tidak tahu kebersihannya seperti apa. Ya, memang sekarang tuh kan lebih banyak kayak misalnya anak kecil ya dokter ya, sukanya jajan-jajanan di luar. Jangankan anak kecil. Iya. Saya juga. Iya lebih suka jajanan di Sama luar yang mateng gitu ya kan. mungkin ya. Jadi nggak boleh yang makanan setengah mateng. Iya, makanan setengah matang. Memang harus yang matang. Terus jangan lupa, bukan cuma COVID aja yang bisa divaksin. Tipes ada loh vaksinnya. Oh, bisa dokter. Bisa, bahkan mulai dari kecil, usia 3 tahun kalau tidak salah, 2 tahun 3 tahun sudah bisa diberikan vaksin tipes. Kalau tidak salah tahan berapa lama ya dokter Vira? 2 tahun atau 3 tahun untuk satu kali suntikannya? Bisa 3 tahun. 3 tahun. Ya. Dan harganya juga saya rasa bukan harga yang terlalu mahal, mengingat kalau kita sakit harus cek lab, beli obat, terus sakitnya buang waktu dibandingkan sama harga vaksinnya lebih murah vaksin. Berarti itu ada secara berkala ya dokter? Iya, tadi dokter Vira bilang 3 tahun sekali, ya tiap 3 tahun kita divaksinasi. Jadi dokter kalau gitu di GK ini bisa nggak kalau pengadaan vaksin Tipes. tipes? Untuk tipes. Tentunya bisa dong, Bisa ya dokter ya? bisa. Dan yang pasti tidak sakit disuntiknya. Kok bisa dokter? Iya, soalnya penuh kasih sayang. Oh, gitu. Pakai hati suntiknya. Oh, kayak logonya dari GK ya. Apa Ika? Bringing your home to our Our clinic. clinic. Oh, yes.